Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini juga, saya akan memberikan informasi kaitannya dengan mata kuliah Sistem Basis Data dengan topik menguasai operasi lanjut pada DBMS. Pada topik penting kali ini juga, semoga bisa membantu kita semua dalam memahami materi secara lebih jelas dan lebih terstruktur. Jadi siapkan catatan kalian dan fokus pada pembahasan yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami topik yang sedang kita bahas. Sebelum kita membangun sistem, alangkah lebih baiknya kita kenali dulu ada permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi ketika rekan-rekan semuanya memiliki data yang sangat besar ketika sudah disimpan begitu banyak data. Kemudian begitu banyak penyimpanan yang dilakukan sehingga terjadi kompleksitas di sana dan ada kendala-kendala yang mungkin saja terjadi. Kendala yang paling krusial itu adalah ketika kita melakukan query, hasil yang ditampilkan bisa jadi lebih lambat karena prosedur yang kita lakukan mungkin saja berulang-ulang. Kemudian bisa jadi ketika kita melakukan relasi terhadap tabel-tabel yang kita desain, mungkin ada saja kendala kaitannya dengan tidak konsisten. Tidak konsisten begini, misalnya kita memiliki data yang sifatnya harus ada pengurangan, ternyata pengurangan itu tidak terjadi, misalnya seperti itu. Belum lagi misalnya ada kendala terkaitnya dengan keamanan. Nah, ini harus diantisipasi sehingga kendala ini tidak harus terjadi. Yang pertama harus kita pahami adalah apa saja konteks yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semua ini. Maka yang pertama adalah kita ketahui dulu bagaimana konteks terkait dengan percepatan data untuk bisa kita akses dan bagaimana caranya kita mengurai kompleksitas itu. Yang pertama adalah view, yang kedua adalah indexing. Dua alat fundamental ini fokus pada penyederhanaan dan cara kita untuk melihat data, serta bagaimana cara kita mempercepat untuk bisa menemukan data tersebut. Terlihat dari gambar ini, kalau kita punya analogi terhadap kompleksitas query yang kita lakukan, terlalu bertele-tele, terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan pemanggilan data. Mungkin kita bisa lakukan penyederhanaan supaya ketika kita panggil, kita cukup memanggil kata kuncinya saja. Misalnya ketika kalian melihat labirin seperti ini, bisa dianalogikan untuk membuat view, kita bisa lebih sederhanakan tampilannya. Nah, kalau untuk indexing, gimana caranya kita membuat sebuah peta perjalanan, sehingga nanti peta perjalanan itu bisa kita akses di kemudian hari dan bisa kita lakukan secara cepat tanpa mengulang kembali akses perjalanan itu. Ini bisa kita analogikan dengan cara yang lain, yaitu ketika kita melihat sebuah jendela, di balik jendela itu ternyata banyak sekali kompleksitas yang terjadi. Nah, jendela ini membuat kita lebih fokus kepada konteks yang lebih sederhana. Jadi kita akan diperlihatkan sebuah tabel virtual yang berisi hasil dari query yang kita buat tadi. Tapi kita tidak perlu untuk melakukan penyimpanan data, karena sifatnya hanya untuk menampilkan tabel virtual saja. Mengapa ini bisa kita lakukan? Kita ingin menyederhanakan query yang sudah kita susun secara panjang dan rumit. Itu memang kita lakukan, tetapi ketika kita melakukan pemanggilannya, kita bisa lebih sederhanakan lagi. Kita bisa batasi akses untuk orang di luar dari pengguna aplikasi kita untuk hanya bisa mengakses view saja tanpa harus dia melihat kedalaman dari query yang kita buat. Jadi kita sembunyikan struktur dari query yang kita buat untuk pengguna-pengguna yang mungkin kita belum bisa izinkan mengakses database kita. Ini adalah satu contoh untuk kita membuat query view, di mana kita buat di sini, kita kondisikan dengan query yang kita bangun,
Sehingga nanti yang akan ditampilkan itu adalah hanya memanggil query ini saja, yaitu hanya memanggil fee mahasiswa prodi, itu saja. Tanpa harus kita menyusun ulang query yang dilanjutkan di belakangnya, yaitu select, kemudian nama dari tabelnya, kemudian kita panggil field-fieldnya atau atribut-atributnya. Ini tidak perlu lagi untuk kita lakukan. Jadi kita cukup untuk memanggil nama view-nya saja. Sehingga dengan memanggil view saja, kita bisa menyederhanakan apa yang ingin kita tampilkan dengan hanya menggunakan beberapa perintah kecil saja. Kemudian yang selanjutnya adalah indexing, yaitu jalan yang kita sudah buat, sehingga jalan itu akan membantu kita untuk lebih cepat sampai tujuan. Kita ciptakan sebuah struktur untuk mempercepat pencarian pada kolom tertentu yang kita akan panggil. Fungsi dari indexing ini adalah untuk mengoptimalkan pemanggilan dengan performa tertentu, misalnya select, untuk mempercepat kondisi, di mana kondisi di dalamnya adalah kondisi where, join, atau order by. Pada konteksnya di sini kita bisa melakukan perintah ini pada insert, update, dan delete. Nah, ini bisa kita lakukan dengan analogi seperti layaknya kita membuat daftar isi di luar dari konteks kita menyediakan data unik misalnya. Dalam sebuah tabel mahasiswa, biasanya kita membuat sebuah tabel yang memiliki kolom untuk isinya unik. Jadi isinya tidak boleh satu sama yang lainnya itu sama. Itu tetap bisa kita lakukan. Namun ketika kita melakukan pemanggilan secara cepat, kita perlu untuk melakukan indexing dengan kolom yang berbeda misalnya. Anggap saja di sini kita panggil dengan kolom nama. Maka kolom nama dari tabel mahasiswa ini bisa kita gunakan sebagai indexing. Dengan menggunakan kata yang kalian tentukan sendiri. Dengan kata lain, ketika seperti biasa kita melakukan pemanggilan query, di mana kita akan memanggil kondisi tertentu, biasanya akan di-screening secara keseluruhan. Jadi data di dalam tabel itu akan dilacak secara keseluruhan kalau kita tidak menggunakan indexing. Tapi ketika kita menggunakan indexing, maka nanti kondisi tertentu, misalnya kita kondisikan untuk mencari mahasiswa TI saja, maka nanti penelusuran itu langsung dipercepat dengan indexing yang sudah kita buat, yaitu misalnya nama tadi. Jadi dia hanya fokus pada pencarian kolom itu saja. Atau misalnya tadi seperti saya bilang, kolom pada prodi untuk TI misalnya seperti itu. Maka nanti hanya pada kolom prodi saja data itu akan dicari seperti itu. Jadi tidak mencari pada kolom-kolom yang lainnya. Itu adalah fungsi dari indexing. Nah, untuk diketahui lagi bahwa database itu memang bukan lagi sekedar hanya menyimpan saja. Jadi kita tidak fokus cuma pada menyimpan saja. Tetapi database itu juga bisa kita fungsikan untuk menanamkan logika-logika bisnis yang lainnya. Yang fungsinya antara lain adalah untuk membuat pemanggilan jadi lebih efisien, data bisa lebih konsisten, dan juga keamanannya bisa lebih superior. Untuk melakukan penanaman logika, biasanya kita tanam pada logika aplikasi, sedangkan database-nya itu tidak kita bikin logika untuk bisnisnya misalnya seperti itu. Mungkin di kondisi yang lain, pada aplikasi itu bisa kita tanamkan logika cara berpikir secara otomatis. Di database juga seperti itu. Atau kita hanya menanamkan pada bagian database-nya saja, tapi di bagian aplikasi kita tidak perlu tanamkan logika di situ. Jadi banyak sekali cara untuk bisa melakukan itu. Tapi intinya adalah kita bisa tanamkan logika untuk penerapan pemanggilan mungkin secara otomatis pada bagian database juga. Nah, ada dua konteks di sini di mana logika daripada bisnis itu bisa kita tanamkan di dalam database. Yang pertama adalah kita bisa tanamkan dengan menggunakan storage procedure. Yang kedua, kita bisa tanamkan dengan menggunakan storage function. Apa itu storage procedure? Secara definisi, ini adalah sebuah program yang disimpan di dalam server yang bisa kita lakukan untuk kita panggil berulang kali di kemudian hari. Kegunaannya adalah kita bisa mengurangi
pengetikan kita secara repetisi. Kemudian karena kita bisa mengurangi kegiatan kita untuk mengetik ulang, maka bisa mempercepat proses eksekusi. Kita juga bisa kontrol logika bisnis yang kita jalankan dengan menggunakan storage procedure. Ini analoginya adalah buku resep, di mana buku resep itu sudah tersedia cara, bahan, kemudian bagaimana kita melakukannya, itu sudah ada di situ. Nah, kita tinggal menggunakannya saja. Di sisi lain, logika terpusat yang lain itu adalah storage function. Storage function ini adalah prosedur, sama seperti dengan storage prosedur juga, namun ini lebih kepada perhitungan aritmatika, di mana ada nilai yang dihasilkan, kemudian akan dikembalikan nilainya kepada perintah function itu tadi. Kegunaannya ini ideal pada saat kita melakukan perhitungan dan nilai itu akan dikembalikan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan logika prosedural, maka kita bisa meng-create sebuah prosedural di sini. Sebagai contoh, di sini saya buatkan tabel dengan nama tambah mahasiswa. Ini adalah sebuah storage prosedural dengan perintah delimiter. Delimiter ini perintah untuk menghalangi eksekusi dari titik koma ini biar tidak terjadi. Karena di dalam SQL, titik koma ini adalah akhir dari sebuah perintah. Supaya titik koma ini tidak langsung dijalankan, maka titik koma ini akan kita kondisikan di dalam delimiter. Ini adalah sebuah prosedur yang kita bangun. Kita membuat sebuah prosedur, di mana ini adalah sebuah tabel untuk menyimpan. Penyimpanan ini kita lakukan dengan menggunakan perintah insert into mahasiswa. Jadi perintah ini sekalian dengan perintah menginputnya. Dengan menggunakan prosedur ini, kita bisa langsung melakukan pemanggilan insert di situ. Tapi kita tidak menggunakan perintah insert, yaitu dengan menggunakan perintah call. Call di sini adalah untuk memanggil prosedur yang sudah kita bangun. Kemudian ditambah dengan parameter isi sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Kalau kita tentukan di dalam nilai mahasiswa tadi adalah NIM, nama, dan prodi, maka nanti nilai inputnya juga sesuai dengan itu. Nah, perlu diketahui bahwa create prosedur ini adalah satu tempat untuk kita bisa membuat prosedur. Sedangkan untuk penyimpanannya kita bisa simpan dengan menggunakan nama yang lain. Kalau di sini contohnya adalah nama mahasiswa. Contoh untuk storage prosedur. Nah, di sisi yang lain untuk membuat storage function caranya seperti ini. Kita buat sama seperti prosedur juga, yaitu dengan menggunakan delimiter untuk memberhentikan supaya titik koma tidak dieksekusi. Jadi titik koma ini dilewatkan, di passing saja. Kita buat di situ create function, kemudian di sini kita masukkan parameter, kita kasih nama fungsinya apa. Kita akan mengembalikan nilai dengan menggunakan desimal 3.2. Ini artinya adalah nilai yang kita kembalikan itu berjumlah 3 digit, kemudian ada 2 di belakang komanya. Dengan menggunakan perintah ini, kita bisa langsung menginputkan isi dengan menggunakan perintah select. Select kemudian nama atribut, kemudian nama dari storage function-nya. Nah, ini bisa kita langsung isi. Ketika ini diisi, nanti nilai akan dihitung menggunakan hitung fungsi. Karena hitung fungsi ini sudah ada rumusnya di sini. Rumusnya adalah nilai total dikurangi dengan jumlah SKS-nya. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam tabel mahasiswa, seperti itu. Cukup sederhana kan caranya? Nah, selain daripada itu, ada prosedur, cara kita untuk mengatasi permasalahan terkait dengan database, tantangan yang dihadapi dengan menggunakan database, yaitu adalah dengan menggunakan trigger. Trigger di sini artinya adalah kita membuat sebuah blok kode dari SQL juga, yang kita jalankan secara otomatis setelah event kita lakukan. Misalnya event kita melakukan penyimpanan, event kita melakukan perubahan data, atau event kita menghapus data. Nah, kapan itu dilakukan? Ketika kita mau membuat sebuah audit terkait dengan perubahan data. Jadi kalau kita mau melakukan penyimpanan, melakukan perubahan, penghapusan, catatan kita melakukan itu bisa dilakukan untuk dicatat seperti itu. Kemudian kita melakukan validasi data yang terlalu kompleks, itu juga bisa kita lakukan.
Kemudian kita bisa melakukan sinkronisasi terhadap data. Jadi setelah data itu kita isi, maka data itu bisa kita masukkan juga sebagai sebuah log. Log ini fungsinya sebagai sebuah kegiatan catatan dari proses pengisian kita, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan. Sebagai contoh, kita bisa membuat trigger di sini dengan nama log insert mahasiswa. Berdasarkan apa? Berdasarkan proses kita untuk menampilkan dari tabel yang kita coba inputkan. Jadi gimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah setelah nanti kita melakukan proses mengisinya gini ya. Setelah kita melakukan proses mengisi ke tabel mahasiswa, maka kita akan lakukan pengisian log mahasiswa satu demi satu. Jadi ketika kita melakukan pengisian data di tabel mahasiswa, maka log mahasiswa pun akan diisi sesuai dengan jumlah data yang diinputkan. Kalau kita menginputkan sekaligus 10 data, maka nanti satu persatu log itu akan dibuat sesuai dengan jumlah data yang kita inputkan dengan nilai seperti ini. Jadi name, status insert, kemudian tanggal kita menginput data. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada 10 data yang diinput, maka nanti di sini akan dibuatkan 10 juga record sesuai dengan jamnya. Seperti itu ya. Jadi trigger ini akan terjadi setelah proses event dilakukan. Jadi dilakukannya sesuai dengan event yang terjadi. Yang selanjutnya adalah ada yang dimaksud dengan kursor. Kursor ini adalah kontrol untuk membuat data atau menampilkan data atau memperlihatkan data per baris dengan skenario apapun. Jadi secara definisi, kursor ini merupakan sebuah mekanisme untuk bisa melakukan perulangan atau iterasi pada hasil query yang kita buat. Memprosesnya itu satu persatu ya di dalam storage procedure. Jadi kita memang buat store procedure dulu, baru nanti kita bisa eksekusi itu. Nah, kapan kursor ini bisa kita pakai? Yaitu ketika kita mau melakukan pemanggilan logika bisnis terhadap storage procedure yang memerlukan sekuensial itu artinya adalah sebuah proses yang dilakukan terus-menerus dan ada kalkulasi secara kompleks juga yang mungkin tidak bisa kita pakai dengan menggunakan query biasa karena query biasa dieksekusinya hanya satu set base saja. Nah, jadi kita bisa melakukan perulangan otomatis di situ. Jadi pada dasarnya sebenarnya kursor ini kalau misalnya kalian pakai program prosedural yang lain itu sama aja seperti for loop atau for each. Jadi kita menampilkan data secara berulang sesuai dengan jumlah data yang kita isi dan kita batasin misalnya ya berarti sesuai dengan jumlah itu saja. Secara skenario ini biasanya digunakan untuk memeriksa baris per baris secara individual untuk membuat keputusan agresi yang bisa kelihatannya lebih kompleks dan lebih rumit. Saya sederhanakan tampilannya untuk bisa membayangkan bagaimana sistem proses untuk perintah itu terjadi. Misalnya kita contohkan di sini kita membuat satu tabel biasa yaitu tabel mahasiswa dengan pengisian seperti ini. Kemudian kita lakukan proses penginputan seperti biasa pada bagian ini. Kemudian dengan storage prosedur ditambahkan dengan konsep dari kursor ini tadi, kita bisa melakukan pemanggilan secara berulang dengan menggunakan satu perintah. Jadi kita declarekan untuk nama mahasiswa atau pemanggilan dari mahasiswa ini, tabel mahasiswa. Kemudian dengan menggunakan perintah feed di sini, ini artinya kita akan menampilkan data itu satu persatu. Jadi setelah data pertama ditampilin, kemudian data kedua, seterusnya sesuai dengan limit yang kita batasi. Kita menampilkan dengan gaya yang kita tentukan, itu bisa, yaitu dengan menggunakan ini. Jadi mulai dari begin ini, apa yang mau kita print? Tampilan selain daripada isi parameter atau isi dari atribut yang kita buat, itu kita bisa tampilkan dengan menggunakan satu quote ini ya. Jadi kita bisa pakai quote satu seperti ini. Jadi ini bisa kita tampilkan secara berulang-ulang. Kemudian kita tutup, kemudian dialokasi. Jadi hasil outputnya nanti akan seperti ini.
berapa jumlah tabel yang kita input, ya seperti itu juga yang kita inginkan untuk kita tampilkan. Oke. Selanjutnya adalah gimana cara kita untuk menjamin integritas dan kepercayaan dari data yang kita punya. Untuk mengingat kembali, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan materi ini pada manajemen transaksi basis data. Silakan kalian putar kembali videonya atau baca materinya yang sudah saya berikan. Dengan kecepatan dan otomatis tidak berarti bahwa data yang kita miliki itu bisa dipercaya sepenuhnya. Maka manajemen transaksi adalah pondasi untuk bisa memastikan setiap operasi yang kita jalankan itu aman dan konsisten. Sebuah transaksi itu adalah unit kerja di mana apabila kondisi semua data diproses, maka kalau dia sukses semua disimpan, atau kalau ada sebagian yang tidak sukses maka tidak perlu untuk disimpan. Jadi menurut bahasa sederhananya, kalau berhasil sekalian, kalau ada separuh saja tidak berhasil, mending tidak usah sekalian. Jadi jika satu bagian itu gagal, maka secara keseluruhan operasi itu tidak boleh dilanjutkan. Nah, itu untuk menjaga integritas dari sebuah data. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya pernah menyampaikan materi ini dengan konsep yang disebut dengan namanya ACID. ACID ini adalah yang pertama atomicity, yaitu semua operasi itu kalau misalnya berhasil maka dia disimpan, kalau dia tidak berhasil maka itu digagalkan. Nah, ada juga disebut dengan konsistensi, yaitu data yang dalam keadaan sebelum atau sesudah itu sudah harus bisa divalidasi dengan kebenaran. Jadi data sebelum atau sesudah itu harus sesuai dengan kebenarannya. Misalnya data transfer 500.000. Kalau misalnya dia ditransfer 200.000, maka harusnya berkurang 200.000 sisa 300.000. Sebelum dilakukan transaksi dia 500.000, sesudah dilakukan transaksi dia harusnya 300.000. Seperti itu harusnya. Jangan sampai misalnya dia ditransfer 200.000, sesudah ditransfer uangnya masih tetap 500.000, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian transaksi itu harus terisolasi. Kalau misalnya ada 3 transaksi berbarengan, itu tidak boleh saling bertabrakan. Misalnya ada yang transfer 100.000 dilakukan oleh A. Kemudian ada transfer 500.000 dilakukan oleh B. Jangan sampai nanti A akan melakukan transfer 500.000, karena 500.000 itu harusnya transfer yang dilakukan oleh si B. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai B melakukan transfer 100.000, padahal harusnya dia melakukan transfer 500.000 ketika proses itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah durability. Proses yang terjadi ketika dilakukan commit itu permanen, tidak boleh ada perubahan setelahnya. Jadi setelah data itu di-commit, disimpan, harus data itu tidak mengalami perubahan, jadi dia tetap seperti itu. Kemudian ada yang lain yang disebut dengan commit rollback. Commit dan rollback ini sebenarnya adalah hal lain daripada durability tadi. Ketika kita melakukan transaksi, kalau misalnya ada permasalahan di persimpangan jalan, maka putusannya adalah ketika itu bermasalah, maka dia harus dikembalikan ke awal transaksi. Jadi seperti seolah tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kita kembalikan ke awal seperti itu. Seperti seolah-olah belum melakukan apapun, yaitu disebut dengan namanya checkpoint di awal. Kalau misalnya transaksi itu berhasil, maka di commit selesai, maka transaksi itu akan disimpan secara permanen. Kita simulasikan dalam kondisi ketika misalnya terjadi suatu transaksi, maka transaksi dimulai. Misalnya ada transaksi yang dilakukan oleh A ke B, maka yang dilakukan di stack awal itu adalah kita set dulu saldonya si A ini tadi dengan ID 1 dengan kondisi dikurangi 50.000, maka itu hasilnya harusnya 450.000. Ada perpindahan uang dari 50.000 ke akun B, maka di stack ketiga harusnya akun dengan ID 2 itu mengalami perubahan kondisi. Saldo yang dia miliki saat itu akan mengalami perubahan ketika ditambah saldo dengan nilai nominal yang ditransfer. Harusnya ini berubah. Kalau misalnya ini sesuai dan memang transaksi ini benar adanya, maka harus di-commit. Ketika di-commit, maka 450.000 ini besok-besoknya tidak berubah menjadi 500.000 atau tidak berubah menjadi 300.000 selama belum ada transaksi yang terbarukan. Begitu juga dengan akun si B.
Kalau kondisi ini mengalami gagal ketika melakukan transfer, maka ini disebut dengan failure. Ini harus dikembalikan ke kondisi awal, yaitu kondisi sebelum terjadinya transaksi itu. Berarti nilainya tetap menjadi 500.000 dan di akun B harus tetap menjadi 100.000. Oke. Dari semua yang kita bahas tadi, peta jalan pembelajarannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang di awal itu tadi, ketika ada query yang bermasalah, lambat, kemudian ada data yang tidak konsisten, kemudian ada proses yang tidak bisa dilewati, ada kompleksitas permasalahan, data yang tidak aman, maka kita bisa selesaikan dengan hal-hal ini. Yang pertama dengan menggunakan view tadi, seperti yang saya menjelaskan bahwa ini adalah representasi virtual dari sebuah query. Kemudian kasus penanganannya adalah untuk menyederhanakan query yang terlihat lebih kompleks. Selain daripada itu juga proses keamanan juga bisa kita lakukan dengan menggunakan view. Indexing, proses ini untuk mempercepat pencarian, jadi kita membuatkan jalannya dulu seperti itu. Misalnya kita pada kasus ini menggunakan kolom-kolom tertentu yang sering digunakan dengan kondisi where atau dengan kondisi join. Kemudian ada storage procedure, di mana ini logika untuk membuat SQL yang kita panggil bisa dilakukan berulang kali. Kasus kali ini bisa kita tangani untuk melakukan otomatisasi pada proses bisnis yang lebih kompleks. Ini berlaku juga untuk storage function ya, storage function. Kemudian yang lain yang kita lakukan adalah trigger. Jadi proxy trigger ini adalah proses untuk kita melakukan reaksi otomatis setelah event yang kita lakukan itu terjadi. Jadi kita melakukan proses ini pada pencatatan audit bisa atau pada proses validasi. Kemudian pembahasan selanjutnya ada pembahasan kursor, di mana kita akan melakukan iterasi baris per baris seperti itu. Ini untuk memudahkan penanganan dari kompleksitas query yang kita lakukan sehingga kita cukup untuk melakukan perulangan dengan menggunakan perintah tadi ya. Terus ada transaksional dengan menggunakan prinsip ACID, di mana kalau misalnya ada data diinputkan itu benar, maka dilakukan, di-commit. Kalau data itu di tengah jalan ada masalah, maka tidak perlu untuk dilakukan dan tidak dilakukan, seperti itu. Proses ini penting untuk supaya konsistensi data kita menjadi lebih sesuai lagi, seperti itu. Oke, semua ini kita lakukan dalam konteks di mana kita menginginkan bahwa data yang kita punya karena saking banyaknya menimbulkan potensi kekacauan dan proses untuk query jadi lebih lambat. Sehingga prosedur-prosedur yang kita lakukan tadi atau penanganan-penanganan yang kita lakukan tadi dalam konteks untuk supaya sistem kita bisa lebih terorganisir, cepat dalam proses pemanggilannya, aman, dan juga sesuai dengan ketentuan yang kita berlakukan. Seperti itu. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang bingung gimana caranya kita mempelajari semua ini, jangan khawatir, kalian tidak perlu langsung sekaligus mempelajari ini. Kalian butuh untuk roadmap dalam mempelajari ini. Misalnya, yang pertama kalian pelajari dulu tentang query dasar seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu dengan kategori DML dan DLL. Jadi, pahami dulu data definisi language, pahami dulu data manipulasi language, pahami dulu gimana cara membuat join, pahami dulu konteks itu, kemudian kalian bisa lanjutkan pada optimalisasi query dengan menggunakan view dan index di tahapan awal. Kalau sudah lancar, kalian bisa lanjutkan dengan prosedur untuk storage prosedur tadi ya, dengan storage function, untuk bisa menulis kode cuma sekali tapi bisa dipakai berkali-kali. Nanti next selanjutnya kalian bisa optimalisasi lagi dengan menggunakan trigger. Pemahaman terkait dengan trigger ini bisa didalamin kembali. Next, baru kalian terapkan prinsip-prinsip dari manajemen transaksi. Nah, itu yang perlu untuk rekan-rekan mahasiswa pelajari tahapannya satu per demi satu. Oke, baik. Terima kasih untuk menyimak video yang saya sampaikan. Jadi video pembelajaran ini saya sampaikan untuk sebagai pengantar materi untuk memudahkan pembelajaran pada materi dan dokumentasi saya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir.
Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan dan hal-hal lain yang mungkin bisa kalian diskusikan, ada yang kurang dimengerti, ya silakan kalian komunikasikan dengan saya, bisa melalui kolom komentar atau forum diskusi yang mungkin bisa kalian temui yang juga saya sediakan ya. Jadi itu dulu untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.